Oke, kita mulai dari yang soal nomor 1 ya, relatif simpel ini penambahan dan perkalian. Ya, tambah semua tambah. Ya udahlah, apa-apa semua aja. A plus B, dan berarti kan satu persatu komponennya tambahkan kan, 1, 2, berarti 1. Ya, 1, 1, 7, dan 8. Dan 2A, pertama kita harus kalikan dulu. Kecil. Ya, 2A makin 2 minus 3B ke minus 6 ke 12 tinggal dikurangkan plus 6 8 3 kok tambah sih, sorry, di minusnya yang minus 3, terus 6 minus 12 minus 6, dan minus 10 plus 9. Lalu untuk A kali B, ini 1 kali minus 2, terus nulis saya yang A kali B berarti minus 2 ditambah 0. Kemudian yang kedua 1 dan 15. Minus 6 minus tambah minus 20. Terakhir 3 plus 15. Berarti saya 1. Oh, yang ini plus 0 ya. Kalau saya kira kalau melakukan kesalahan tolong koreksi. Minus 2 minus 26 1 dan 18. Oh, AB plus BA. AB-nya kita sudah dapatkan. Kita tinggal BA-nya. Kita salin dulu. Minus 2, 1, 6, minus, tambah BA-nya
minus 2 plus 3, lalu 0 minus 5, lalu 4 plus kok 4 sih? Minus 2 plus 3. Oh, benar ya. Nah, sebentar. Kacau sendiri. 4 minus 9 dan 0 minus 15. Plus 15 ya. Dan tinggal ditambahkan saja minus 2. Langsung sambil nambahin yang sama AB. Minus 2, minus 2, minus 4, plus 3, minus 1. Lalu minus 26 ditambah 4, minus 22, dan 22 minus 9, minus 1. Lalu 1 tambah 0, minus 5, minus 4. Terakhir 18 tambah 0, tambah 15, itu 33. Ya, lalu yang berikutnya adalah A transpose dikalikan dengan B. Dari transposkan dulu. Hanya 0, 3, minus 5. Dan B. 2, 1, 4, minus 3. B minus 2 tambah 12. 1 tambah minus 9. Minus 20. Dan 0 plus 15. Oke, 10 minus 8 minus 20 dan plus 15. Oke. Udah ketemu nomor 1, udah selesai. Lalu nomor 2, tentukan inverse matrix berikut ini. Pertama kita hitung determinannya. Kalau tidak ada determinannya kan berarti dengan sendirinya kita tidak akan bisa menghitung inverse-nya kan. Dan juga nanti determinan juga masih bisa kita gunakan untuk menghitung yang lain-lainnya, yang kita join segala macam. Kita hitung juga saja determinannya. 2 tambah 3. Nah, determinan B 0 kurangi 12. 12 determinan
C 12 kurangi 12 0. Kalau determinannya 0 berarti tidak ada inverse-nya. C itu adalah matriks yang singular. Tidak memiliki inverse. Sekarang tinggal menentukan apa komponen-komponen dari matriks inverse. Kita lihat lagi materinya. Inverse matriks itu kan inverse itu adalah seperdeterminan A, kita sudah tahu kan, 1/5 kali transpose dari adjoint matrix kan. Oh, sorry. Iya, soalnya ini 1/5 kali adjoint. Nah, dan adjoint A itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi yang penting kita adalah hitung kofaktornya. Nah, ini kebetulan karena cuma 2x2 sebenarnya jadinya lebih simpel sih ya. Kalau 2x2 kan berarti minornya itu kan cuma satu komponen. Jadi kita menghitung determinan dari minor itu ya, kalau minornya sendiri cuma satu komponen ya berarti ya nilai itu sendiri. Gitu. Jadi seperti apa? Untuk yang minor dari yang komponen ini. Kalau minornya dari komponen yang pojok kiri atas itu, berarti kan minornya adalah ini. Karena cuma satu komponen ya udah itu aja. Tapi kemudian tinggal plus atau minus kan tinggal tergantung dari dia di komponen penjumlahan dari indeks baris dan kolomnya positif atau negatif. Nah, biasanya kita urut aja dari awal satu-satu kan berarti ditambahkan 2 kan berarti positif. Nah, itu berarti kita ininya ya 2 jawaban yang adalah 2
Lalu kemudian berikutnya adalah untuk yang di sini, berarti ya minornya adalah -1 ini, tapi karena dia untuk minor dari komponen baris dan kolom 1, 2, berarti kan dia ganjil 1 plus 2 ganjil, berarti dia dikalikan minus, berarti ya 1. Yang berikutnya, 21, untuk komponen 21 adalah baris kedua kolom ke-1. Nah ini, tapi dia ganjil juga penjumlahannya, dia menjadi minus. Yang terakhir, untuk yang minor 22 itu adalah 1 itu, tapi karena kebetulan juga dia baris dan kolom penjumlahannya genap, maka dia tetap positif. Nah ini baru matriks kofaktor ya, tapi ini belum, masih harus ditranspose dan dikalikan itu. Tinggal transpose saja, sekalian dibagi 5, 2/5, 1/5, minus 3/5, dan per 5. Nah, ini adalah inverse dari matriks A. Nah, untuk matriks B, ini kita inverse-nya X B. 1/-12 bagi adjoint B. Nah, sama seperti tadi, minus 12 kali ya, kita mulai dari udah mulai hafal kan, dari 1-1 yang pertama adalah ini D2 dan plus, lalu kemudian yang kanan berarti yang bawah, lalu itu minus, kemudian yang komponen kiri bawah berarti punya yang atas juga berganti jadi minus, yang terakhir 0. Lalu kita ini juga harus ditranspose. Jadi ini langsung saja seperti tadi, kita langsung transpose dan kalikan langsung. Berarti ini minus 1/6, lalu jadi 4/12. 4/12 kan 1/3 ya. 1/3, lalu 3/12 jadi 1/4. Lalu yang terakhir adalah ya 0 saja. Ini adalah B inverse-nya. Berarti tidak ada inverse-nya karena determinannya sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau ini rumusnya dicari inverse-nya itu harus dibagi dengan determinan, determinannya 0 seperti 0 kan. Beda, ada jawabannya jadinya. Oke, itu adalah soal nomor 2. Dan soal nomor 3 lebih simpel ya. Pakai inverse. Asal nggak pakai inverse.
Ya tadi inverse-nya sih masih relatif simpel juga karena kebetulan matriksnya 2 kali 2. Kita bikin versi matriksnya dulu. Nanti ada matriks yang namanya versi matriks dari sistem persamaan itu kita buat matriks koefisien. Dari ini vektor variabelnya adalah X, Y, dan Z. Yang pertama itu adalah 0, Y-nya 1, Z-nya min 1. Nanti sama dengan konstantanya adalah ini kan sama dengan 2. Ya, 2 adalah koefisiennya 3, 2, dan 1. Konstantanya 4. Terakhir 5, 4, dan Z di sini 0 koefisiennya. Z-nya konstantanya 1. Nah, ini disuruh pakai metode Cramer. Metode Cramer kan pertama kita perlu determinannya matriks koefisien ya. Dengan A ya, karena X-nya tadi sudah dipakai di sini, ya pakai katakanlah matriks M gitu ya sih. Atau apa? Di of V ya, dengan variabelnya. Oke, sama dengan D. Nah, ini kita yang pertama kita cari dulu determinan dari A-nya. Kan kita pakai apa Sabarus atau apa itu. Ini hasilnya 0 plus 1 kali 5 dan 5 plus 1 kali 3 kali 4 min 12. Lalu dikurangi kiri adalah minus 2 kali 5. 10 kurangi 0 kurangi 0 lagi. Oke, sama dengan 5 plus 10 minus 12. 15 minus 12 sama dengan 3. Determinan A-nya. Kalau metode Cramer kita perlu determinan untuk masing-masing kalau diganti dengan apa? Dengan konstan ya, dengan vektor konstan di kolom yang terkait dengan variabel yang bersangkutan. Jadi kita cari dulu AX. AX adalah 2, 4, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 0. Sama dengan 0 plus 1 minus 16. Kurangi minus 2 kurangi 0 kurangi 8. Ini sama dengan adalah apa ini? 3 dikurangi 8 itu minus 5 di minus 16 minus 21. Bentar ya. Nah, kalau ini berarti X-nya adalah ya, determinan AX per determinan A minus 21 dibagi dengan 3
X sama dengan minus 7. Kita perlu tambahan. Oke, lalu yang kedua adalah untuk Y. Determinan dari AY. Nah, determinan dari 035 2. Ya, kolom kedua 3241 dan akhir 110. Kita yang pertama adalah 0 tambah 10 dikurang 3. Lalu minus sama minus juga plus 20 minus 0 juga. Ini sama dengan 30 dikurangi 3. 27. Berarti Y sama dengan determinan AY dibagi determinan A adalah 27 dibagi 3 sama dengan 9. Oke. Tinggal satu lagi Z. Z. Nah, determinannya adalah 035 124 141 sama dengan 0 plus 20 plus 8 kali 3 24 dikurang 20 kurangi 3 kurangi 0. Ini sama dengan 44 dikurangi 23. Berarti berapa? 21. Z sama dengan AZ determinan A dengan 21 berarti 3 dengan 7. Ketemu udah X di Z. Selesai nomor 3 ya. Nomor 4. Soal apa ini? Oh, ini berarti soal yang optimisasi dengan kendala. Tapi pakai Lagrangian. Nah, fungsi tujuannya adalah itu key dan fungsi constraint-nya yang berarti langsung aja fungsi Lagrangian-nya adalah pertama tuliskan fungsi tujuannya. Kemudian kita bisa pakai yang minus atau plus Lagrangian. Walaupun sebenarnya sama aja sih. Biar nggak bingung. Sudah ngikuti pakem kemarin. Plus. Oke. Plus lambda standarnya ikuti pakem kemarin lagi 800 kurang 40K kurangi 5L. Nah, kalau kita turunkan ada K2 terus
turunkan fungsi Lagrange terhadap K, berarti 0,4 kali 12. 40. Berarti ya 48 minus 4 per 10 kali 12 ya. 48 per 10, 4,8. Nah, K ini ya dikurangi 1, K-nya. Dikurangi. Ini yang bisa cuma yang K saja kan ya. 40 ada dengan 0. Lalu diturunkan terhadap A. Si sama kalau 0,4 juga berarti 4,8 K-nya tetap 0,4, L-nya yang jadi minus 0,6. Dikurangi 5 lambda dengan 0. Yang terakhir, diturunkan terhadap lambda sama dengan mosi constraint itu sendiri. Ya, ini fungsinya agak aneh sih kalau menurut saya. Kalau enggak sih, saya biasanya derajat powernya itu pangkatnya K dengan L itu biasanya jadi jumlahkan jadi 1 biasanya. Ya kita coba aja dengan yang tambah dulu. Oke, kita lanjutkan yang kita bisa hilangkan mana ya dulu. Mungkin lambdanya dulu aja ya kita hilangkan biar ketemu K sama dengan berapa L. Oke. Berarti ini kalau misalnya dipindah ke kanan semua, itu kan berarti 4,8. Jadi biar lambdanya jadi semua, jadi 1 semua ya koefisien. Jadi semuanya dibagi dengan yang persamaan pertama itu yang turunan terhadap K dibagi dengan 40. K minus 0,6, L 0,4. Itu kan nanti dia akan sama dengan lambda. Yang di bawah, yang turunan terhadap L itu dibagi 5, biar
lambdanya juga jadi koefisiennya jadi 1, tapi ini jadi 4,8 dibagi dengan 5. Maka 0,4 L minus 0,6. Nah, ini kalau dua-duanya dibagi 4,8 kan sudah sama. Ini bisa dicoret. Lalu ini kalau sama-sama dibagi 5, ini jadi 1. Dan ini dibagi jadi sisa 8. Nah, ini berarti nanti jadinya L. L-nya yang dipindah ke kiri, apa yang dari kanan ke kiri, yang biar minus jadi plus, di L sama dengan, lalu K-nya yang sebelah kiri pindah ke kanan juga jadi K gini. Tapi ya tinggal mau yang mana apa. Ya ini yang 8 di penyebut dipindah ke kanan jadi pembilang. Di L sama dengan 8K. Itu dari yang dua persamaan di awal. Lalu kalau kita sudah dapat L sama 8K ini, kita bisa masukkan di yang FOC yang terakhir, yang turunan terhadap lambda. Berarti 800 minus 40K minus 5L, sementara L adalah 8K, berarti 5 kali 8K. Sama dengan 0, berarti 800 sama dengan ini 40K tambah 40K, berarti 80K. K sama dengan 10. Ya, L sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80. Nah, ini ketemu K star-nya dan L star-nya adalah 80. Itulah kombinasi K dan L yang memaksimalkan tadi soalnya apa? Output maksimumnya. Nah, terus lambda-nya bisa kita hitung sih. Tinggal mau pakai yang mana. Kita mau menghitung lambda bintangnya adalah nanti 5 lambda sama dengan 4,8 kali K pangkat 0,4, berarti 10 0,4, dan L 80 pangkat minus 0,6. Nah, ini lebih ya hitungannya agak rumit ini. Kali itu tadi. So ini pangkat 4/10 itu ya agak juga susah sih ngitungnya kalau manual ya nggak pakai kalkulator. 4/10 itu kan 2/5. Ya harus pakai kalkulator kan jadi. Ya tapi yang jelas kalau untuk output maksimumnya itu bisa kita hitung dari fungsi tujuannya itu. Q maksimum, Q maksimum adalah 12 kali K-nya tadi K bintangnya 10 maka 0,4
dan 80 pangkat 0,4 juga. Kalau ini karena sama-sama pangkat 0,4, ini kan bisa di itu ya, perkaliannya bisa masuk. Jadi 12 kali 800 pangkat 0,4. Mana pangkat 2/5. Ya, tapi saja sih mas. Hitung pangkat kayak gini. Tepat kalkulator. Tapi ya maksudnya kalau jawabannya kayak gini sih menurut saya sudah cukup ya. Ya, ya walaupun sebenarnya kalkulator sekarang banyak tersedia. Sebenarnya ini sudah mencapai jawaban yang sebelum pakai kalkulator ini. Menurut saya sih sudah cukup. Karena di sini yang penting kan bukan perhitungan pangkatnya daripada ya langkah-langkah menemukan jawabannya yang persoalan hitungan kalkulatornya sih sudah tidak signifikan. Ini kan angkanya yang sulit cuma perhitungan terakhir di itu ya tadi ya, yang tekan pangkat cuma yang lambda sama Q maksimal. Tetapi kalau apa tadi yang kalau cuma sampai L sama K-nya kan tanpa kalkulator pun sudah ketemu angkanya bulat. Mungkin ini juga karena kalau dugaan saya karena tadi yang saya bilang agak aneh itunya. Apa? Ya biasanya gitu kalau fungsi seperti ini pangkatnya itu dijumlahkan sama dengan satu ya fungsi tujuannya tadi. Itu nanti angkanya akan jauh lebih mudah, nggak pakai perlu kalkulator tuh. Misal K 0,4 ya berarti L 0,6 itu biasanya jadi lebih mudah perhitungan. Tapi ya nggak apa-apa ya. Saya kalaupun kenyataannya gitu ya coba dihitung sampai ya yang terakhir bisa paling sederhana tanpa kalkulator. Oke, terakhir. Ini terakhir bukan sih? Iya, terakhir. Oke. Ya walaupun sebenarnya ya mungkin ini ya, maksudnya yang linear programming ini nggak ada soalnya di review ini, tapi mungkin karena ya kita juga barusan membahas soal itu kan, membahas soal uh, linear programming tadi barusan, jadi ya mungkin nggak perlu di review, nggak apa-apa, sudah tadi barusan saja kita membahas soal linear programming. Nah ini yang terakhir adalah ya menentukan apakah titik stasionernya itu adalah maksimum, minimum, atau saddle point. Nah ini kita yang penting kan berarti temukan turunan-turunannya dulu kan. Oke, yang terakhir ini kita pertama kita turunkan Z terhadap X ya. Kita cari turunan pertamanya dulu, Z terhadap X berarti adalah
minus 2x minus 3. Lalu Z terhadap nanti Z terhadap Y itu minus 2Y plus 4. Soal dari masing-masing kita cari keturunan kedua. ZXX adalah minus 2. ZXY adalah, ya kalau ini enggak ada ZXY ya. Oh, enggak ada. Demikian juga untuk yang dari ZY, untuk ZY-nya adalah sama minus 2 juga, dan ZY juga enggak apa, karena enggak ada term X di turunan pertama. Nah ini, tapi yang untuk yang pertama menemukan titik stasionernya dulu. Titik stasionernya itu kita dapatkan dari yang turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua sama dengan 0. Ini ya berarti untuk turunan pertama sama dengan 0 berarti minus 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan minus 3 per 2. ZY minus 2y plus 4 sama dengan 0. Berarti sama dengan ya 2y sama dengan 4. Y sama dengan 2. Ini adalah yang titik stasionernya ya. Tinggal ya menentukan kan berarti masalah kita lihat syarat-syaratnya ya, makanya syarat-syarat untuk maksimum dan minimum. Nah, kita lihat pertama kan kita apakah ZXX-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari 0 ya kan. Nah, kita lihat ZXX-nya ini dia lebih kecil dari 0. Nah, kalau ZXX lebih kecil dari 0 itu kita kecenderungannya adalah titik maksimum ini. Nah, karena dia kan berarti ketika kalau kemudian X ditambah gitu kan, berarti dia kemiringannya akan kemiringannya akan semakin kecil kan berarti kan akan semakin landai gitu. Nah, kalau akan semakin landai berarti kecenderungannya dia semakin landai atau semakin negatif gitu kan, berarti kecenderungannya dia akan titik maksimum. Jadi ya contohnya yang kayak gini. Jadi semakin lama akan semakin landai. Nah, kalau turunan kedua itu negatif, itu kecenderungannya emang akan menjadi maksimum. Nah, cuma tinggal satu hal lagi yang perlu dicek adalah untuk menentukan apakah dia memang betul maksimum bukan saddle point adalah kita harus lihat dulu berapa hasil dari ini ZXX, ZY, ZXY kuadrat. Nah, kita lihat ZXX, ZY itu kan 2 kali minus 2 dikurangi ZXY-nya 0 kuadrat. 4 itu dikurangi 0 yang 4 dan dia adalah positif. Jadi syaratnya untuk tidak menjadi saddle point itu adalah yang term ini itu harus positif. Kalau dia negatif dia akan saddle point. Nah, ini ketemunya yang term ini positif, sementara kalau dari yang turunan kedua tadi XX yang ZXX tadi
sudah lebih kecil dari 0, dia menunjukkan maksimum, berarti ini sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah titik stasioner yang 3, -3/2, dan ini ya, dan Y-nya 2 ini adalah titik maksimum. Berapa titik Z maksimumnya berapa? Tinggal dimasukkan saja dari yang angka ini adalah T minus 3/2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat tambah 4 kali 2 kurangi 3 minus 3/2 plus 50. Ini 9/4 dikurangi 4 plus 8 dikurangi ditambah 9/2 tambah 50. Nah, T sampai berapa ya? Jadi ya yang minus kan berarti cuma minus 4 aja ini ya. Minus 4 ditambah 8, 4 54 ditambah 9/4 dan 9 plus 2. Berarti itu 9 sama dengan 9 plus 18, 27/4. 27/4. 54 sama plus 27/4. 27/4 itu berapa? 6 ya. 6 3/4 ya. Berarti 63, hasilnya adalah 63/4 ini. Z maksimal adalah 63/4. 63/4. Oke, semoga jawaban dan ini adalah maksimum. Z maksimum. Itu apa ya yang saya tadi miss pas lagi yang 800 sangat 0,4. Oh, tadi sudah itu ya. Sorry. Baru ngecek sekarang. Nah, hasil jawabannya nggak terlalu rumit ya. Seperti ya oke, ya mau kita perbaiki. Ini ya 14/5 ya. Berarti 12 kali 14 setengah ya. Berarti 145 tambah 29. 160, 170, 140 tambah 29. Ya kan 169 itu. Ya enggak? Yes. Ya, mestinya 169. Jadi maksnya 169. Oke, makasih masukannya. Saya males cek di kalkulator. Ternyata nggak terlalu rumit ya hasil akhirnya. Soal 65 udah. Ya saya kira itu ya. Untuk ada pertanyaan? Atau mungkin tadi saya ada yang lain lagi yang salah. Halo Bapak, permisi Pak. Oke. Bapak, kalau boleh kita minta rekor yang ini bagaimana ya Pak?
boleh atau tidak Pak untuk belajar? Ya boleh, nanti saya upload dari di YouTube, share di aula ya, di web. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ada yang lainnya? Udah, saya cukupkan ya. Ini belum cukup, udah jam 3. 10 menit lagi. Apa nanti ya latih, intinya ya kalau matematika itu latihan soal aja. Ya di yang kemarin PR-nya di selain yang soal review ini, soal PR kemarin ya coba dikerjain lagi, bisa mau cari tambahan soal dari buku matematika, yang buku-buku matematika ekonomi itu kan banyak ya. Mau pakai mana aja terserah. Materinya juga relatif mirip-mirip, ya cari aja bab yang membahas yang sama, lihat contoh apa soal-soalnya di situ lah diambil. Ya itu saya cukupkan ya. Selamat ujian, semoga bisa mengerjakan dengan lancar dan dapat hasil yang memuaskan. Dan kalau saya ada kekurangan untuk dalam mengajar, mungkin tidak terlalu jelas atau gimana, ya saya mohon maaf, dan mungkin kalau berkenan memberikan masukan secara personal juga silahkan gitu ya. Coba yang saya bisa memperbaiki metodenya nanti untuk kelas yang berikutnya. Ya, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Oke.